Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi solihah. Bagaimana kabarnya nak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya, meskipun secara daring. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar contoh-contoh soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Kalau pembelajaran sebelumnya kita langsung belajar contoh soal yang berkaitan langsung dengan angka, misalnya negatif 3 ditambah 5, kemudian 107 ditambah negatif 65, misalnya kayak gitu. Nah, langsung ke angka. Kalau pada pagi hari ini yang akan kita bahas itu kita coba soal-soal cerita ya yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, ini ada contoh-contoh aplikasinya. Kemudian cara penyelesaiannya akan kita bahas pada pagi hari ini. Langsung saja kita mulai pada contoh yang pertama. Pada percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es mula-mula itu adalah negatif 5 derajat Celcius. Nah, setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Berapakah kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air? Nah, ini ada garis bilangan ya. Kita menggunakan bantuan garis bilangan. Sekarang kita lihat, diketahui suhu es mula-mula negatif 5 derajat Celcius. Berarti suhu awal di sini negatif 5 derajat Celcius ya. Kemudian setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Nah, 3 derajat Celcius di sini. Berapa kenaikan suhu es tersebut? Berapa kenaikan suhu es tersebut? Berarti ini suhu awal, yang ini awal. Kemudian yang ini akhirnya, 3 derajat Celcius di sini akhirnya. Nah, akhirnya. Jadi yang ditanya ini adalah berapa kenaikannya ya. Jadi karena ditanya berapa kenaikannya, bisa kita hitung ya. Kalau dengan menggunakan garis bilangan, bisa langsung kita hitung berapa kenaikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kenaikan suhu es tersebut itu adalah 8 derajat Celcius. Nah, ini kalau menggunakan garis bilangan ya nak ya. Namun kalau seandainya apa yang kita lakukan kalau seandainya kita tidak menggunakan garis bilangan. Nah, kayak gini caranya. Kalau menggunakan bahasa matematika ya, di soal cerita ini suhu awal negatif 5 derajat ya. Dia kenaikannya berapa sehingga menjadi 3 derajat kayak gitu. Jadi bahasa singkatnya ya, lebih mudahnya negatif 5 ditambah berapa sehingga menjadi 3 gitu. Nah, kalau kita mau mencari nilai yang berada di tengah ini, contohnya kayak gini. 8 ditambah berapa yang menghasilkan 15 gitu. Nah, kalau seandainya semuanya bilangan positif ya, 8 ditambah berapa sehingga dia menghasilkan 15. Nah, untuk mencari nilai yang berada di tengah ini kan kita bisa menggunakan 15 dikurang 8 ya, sehingga dia berapa? 15 dikurang 8 kan 7. Nah, 7 ya. Jadi secara tidak langsung 8 ditambah 7 ini sama dengan 15. Kayak gitu logikanya ya. Nah, dengan asumsi yang sama kita menggunakan cara yang ini untuk mencari penyelesaian soal yang ini. Negatif 5 ditambah berapa sehingga dia menjadi 3 ya. Berarti 3 dikurang sama si negatif 5 ini. Nah, 3 dikurang sama negatif 5. Di pembahasan sebelumnya, kalau dia pengurangan berarti kita menjumlahkan dengan lawannya ya. Berarti 3 menjumlahkan ditambah dengan lawannya negatif 5. Lawan dari negatif 5 ini adalah positif 5. Nah, gitu ya. Jadi lawan dari negatif 5 ini adalah positif 5. Nah, setelah dirubah dengan menggunakan konsep pengurangan menjadi 3 ditambah 5. 3 ditambah 5 ini sama dengan
8. Nah, gitu. Kan sama ya. Kalau kita menggunakan garis bilangan jawabannya sama. Jadi kenaikan suhu es tersebut adalah 8 derajat Celcius. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Bisa dipahami ya, Nak ya? Bismillah. Contoh yang kedua. Sebuah bola dilemparkan ke atas hingga ketinggian 5 meter. Bola tersebut jatuh ke dalam sumur di kedalaman 4 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir? Nah, jadi ini ada bola ya, dilemparkan ke atas hingga ketinggian 5 meter, kemudian jatuh ke dalam sebuah sumur hingga ke dasarnya di kedalaman 4 meter. Nah, karena dia sumur di bawah permukaan laut ya, dasarnya di bawah permukaan laut, di bawah permukaan tanah. Jadi ini kita ibaratkan ini bilangan negatif ya, karena dia di permukaan tanah, jadi kedalamannya negatif 4. Nah, berapa meter jarak yang ditempuh bola? Jarak. Jadi jarak itu dari dia titik awal naik ya, kemudian dia turun lagi. Nah, ini jaraknya. Nah, jaraknya ya. Kita hitung. Jadi jarak yang ditempuh ini kita diketahui berdasarkan soal. Ketinggian bola ini mencapai 5 meter. Kemudian bola jatuh di kedalaman 4 meter ya. Nah, ini ibaratkan kalau dia bilangan negatif karena kedalaman ya. Ini ibaratnya negatif 4. Gitu. Nah, yang ditanya adalah jarak tempuh bola. Nah, kalau ditanya seperti ini kalimat matematika untuk selisih ya dari posisi awal hingga posisi akhir. Ini karena dia selisih. Yang namanya selisih itu bilangan yang besar dikurang dengan bilangan yang kecil. Nah, bilangan yang besar ini adalah 5 ya, dikurang dengan bilangan yang kecil berarti negatif 4 selisihnya. Nah, karena dia dikurang sama seperti tadi, kita ubah ke positif ya. Pengurangan kan itu artinya adalah penjumlahan dengan lawan bilangan ya. 5 berarti ditambah dari pengurangan kita ubah ke penjumlahan, kemudian lawan dari negatif 4 itu adalah positif 4. Nah, jadi bisa dikatakan ini adalah 5 ditambah 4 ya, sama dengan 9 meter. Nah, jadi jarak yang ditempuh bola dari awal hingga akhir itu adalah 9 meter. Nah, logikanya gini, Nak. Dia dari titik 0 ya kan, dari titik 0 dilempar. Nah, dilemparkan ya, dilempar sehingga ketinggian 5 meter. Nah, kemudian dari 5 meter jatuh lagi. Nah, sampai kedalaman 4 meter. Kita dari sini aja kita bisa hitung berapa jarak yang ditempuhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ya jadi sama seperti tadi ketika kita menjawab dengan tanpa bantuan gambar ya, dengan konsep pengurangan tadi atau konsep selisih. Jadi jarak yang ditempuh itu adalah 9 meter bola tersebut. Selanjutnya, soal selanjutnya, suhu badan seorang anak balita ketika demam 39 derajat Celcius ya, tinggi sekali. Kemudian setelah diberikan obat penurun demam, suhunya turun 4 derajat Celcius. Tentukan suhu badan anak setelah diberi obat ya. Jadi ini konsep dari pengurangan juga. Jadi 39 suhu awalnya. Setelah diberikan obat penurun demam, jadi suhunya turun ya. Suhunya turun, berarti dia dikurang sama 4 derajat Celcius. Nah, dikurang 4 derajat Celcius. Tentukan suhu badan anak sekarang setelah diberi obat. Nah, karena dia pengurangan berarti 39 ditambah ya sama negatif 4. Lawan dari positif 4 kan negatif 4 ya. Pengurangan kita ubah ke penjumlahan. Nah, ini karena dia beda tanda, jadi dikurang 39 dikurang 4 itu adalah 35 ya, positif. Kenapa positif? Karena besaran si 39 ini ya. Penjumlahan beda tanda. Nah, penjumlahan beda tanda, kalau konsepnya penjumlahan beda tanda itu kita kurangi angkanya, 39 dikurang 4 itu 35. Kemudian tandanya
tanda dia positif atau negatif untuk hasil akhirnya kita ikuti bilangan yang paling besar. Bilangan yang paling besar itu adalah 39. Karena 39 ini bilangan positif, maka hasilnya juga mengikuti bilangan positif ya. Jadi suhu anak sekarang itu adalah 35 derajat Celcius. Ya udah normal lagi ya, tidak panas lagi. Kemudian contoh soal selanjutnya. Suhu di kota Bandung pada malam hari itu adalah 12 derajat Celcius. Pada saat yang sama, suhu di kota Tokyo itu negatif 5 derajat Celcius. Selisih suhu di kota Bandung dan kota Tokyo pada saat itu adalah, nah selisih ya. Selisih ini berarti dikurang bilangan yang besar dikurang yang bilangan yang kecil, berarti 12 ya, suhu yang gedenya itu adalah 12, maksudnya bilangan yang besarnya itu adalah 12. Selisih, karena dia selisih berarti dia dikurang sama bilangan yang kecil. Bilangan yang kecilnya negatif 5, berarti dia dikurang sama si negatif 5. Nah gitu bahasa matematikanya. Berarti 12 dikurang berarti dia ditambah. Lawan dari negatif 5 itu adalah 5. Berarti 12 tambah 5 itu adalah 17 derajat Celcius. Jadi perbedaan atau selisih dari suhu di kota Bandung dan suhu di kota Tokyo itu adalah 17 derajat Celcius. Seperti itu contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan bilangan.